Negeri Para Raja. Selamat datang di Danau Toba. Selalu ada yang baru dari setiap perjalanan di Danau Purba ini. Tak sekedar pemandangan, kehangatan khas orang Batak membuat betah menelusuri kawasan ini. Sumber konten yang luar biasa buat kamu para pemburu konten. Yuk bareng kita menelusuri sudut-sudut estetik. Saat datang ke Danau Toba, jangan lupa juga untuk datangi berbagai destinasi yang ada mengelilingi Danau Toba. Tiap destinasi memiliki titik-titik menarik yang bisa jadi bahan konten untuk kalian. Mari kita mulai merekamnya dalam perjalanan cerita yang takkan terlupakan. Yuk kita kunjungi satu persatu. Ada apa di sini? Pertama, kalian harus mengunjungi Huta Ginjang. Pada ketinggian 1400 mdpl, tempat ini adalah salah satu titik terbaik untuk menikmati pemandangan Danau Para Raja. Udara sejuk dan angin sepoi membuat tempat ini ideal untuk beragam aktivitas pariwisata. Mau melayang di udara bak burung dan menelusuri lekuk-lekuk kaldera, tersedia wahana para layang dan gantole bagi para pejalannya. Jangan lupa cek laporan cuaca ya. Kalau terlalu pagi, bisa-bisa tertutup kabut loh. Kedua, kalian bisa mengunjungi Bukit Doa Taber, salah satu landmark dari destinasi religi, ditandai dengan patung dua telapak tangan yang saling mengatuk. Biasanya ramai dikunjungi menjelang Natal. Di sini kita bisa menikmati pemandangan alam sekitar. Ketiga, buat kalian yang hobi selfie, langkahkan kakimu ke Geosat Sipinsur. Di sini penuh sama titik-titik spot Instagramable. Siapkan gawai kalian ya, pastikan baterainya penuh. Dijamin followers Instagram kalian akan bertambah. Oh iya, puas menikmati pemandangan, mari beristirahat sejenak di Geosat Sipinsur. Fasilitas food court yang tersedia di kawasan membuat istirahat kita di tengah hutan pinus semakin nyaman. Cobain ya beragam masakan lokal dan kuliner khas tanah Batak. Keempat, dari tempat-tempat ketinggian, kita turun yuk menuju kampung warna-warni Tiga Rihit di Parapat. Tempat wisata baru bagi wisatawan penikmat keindahan alam dan merasakan kehangatan masyarakat. Beragam mural bertebaran di kampung ini. Jangan lupa menikmati sunset dari kampung ini ketika hari berakhir. Kelima, ada Desa Tomok. Untuk kenal sama destinasi yang kita kunjungi, jangan lupa mampir di pasar-pasar lokal. Di desa ini ada pasar souvenir tak jauh dari pelabuhan. Ratusan kios siap menerima pejalan dengan berbagai kenang-kenangan khas Tomok. Lihat-lihat ragam kain ulos, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Sesampainya di desa, kalian juga wajib datang ke rumah adat Tomok. Kalian bisa menari ditemani oleh patung si gale-gale yang bergoyang mengikuti irama. Selamat datang di Tomok! Keenam, kalian harus nih mampir ke Desa Lumban Suhi-Suhi. Sentra pembuatan ulos di Samosir ini sudah sangat terkenal hingga mancanegara. Kalau mau lebih kenal dengan kekayaan budaya tanah Batak, ikutin deh proses pembuatan ulos dari para pengrajin setempat. Jangan sungkan untuk bertegur sapa dan minta izin untuk ikut bersama para pembuat ulos mengerjakan oleh-oleh khas Samosir itu. Di desa ini ada juga homestay. Kita bisa merasakan sensasi tinggal di rumah-rumah adat khas Batak Samosir. Karena di sini hunian-hunian yang digunakan asalnya adalah dari rumah-rumah warga. Upaya ini bermanfaat loh untuk mendatangkan pendapatan baru bagi warga, sehingga mereka terlibat menjadi bagian dari destinasi. Belajar ulos, tinggal di rumah-rumah warga, nggak nyesel deh menginap di desa wisata ini. Tiba nih di penghujung destinasi, Bukit Holbung. Masyarakat juga kerap menyebutnya sebagai Bukit Teletubbies. Tidak terlalu sulit kok untuk menapaki bukit ini.
Butuh sekitar 10-15 menit untuk mencapai puncak. Momen matahari terbit dan terbenam cocok banget dinikmati dari puncak ini. Keren ya? Gak salah deh kalau bukit ini jadi pilihan lokasi syuting film ngiri-ngiri sedap yang baru-baru ini diluncurkan. Untuk wisatawan yang datang ke Danau Toba, kita sekarang mengarahkan agar pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lapangan kerja tahun ini. Target kita 1,1 juta lapangan kerja dan 2024 4,4 juta lapangan kerja. Di mana lapangan kerja? Hotel, restoran, kafe, juga subsektor ekonomi kreatif kuliner, kriya, dan fashion. Tapi juga ada subsektor lain seperti televisi, animasi, aplikasi, juga beberapa produk-produk ekonomi kreatif seperti multimedia. Kita memberikan pelatihan fotografi, kita memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan sadar wisata. Jadi akhirnya pariwisata ini akan memberikan kontribusi yang lebih dan akan menopang perekonomian masyarakat setempat ini selain daripada ekonomi lain yang sudah lebih duluan hadir di sini seperti perkebunan dan lain sebagainya. Strategi apa yang kira-kira dapat dilakukan oleh warga sekitar agar kawasan Danau Toba ini bisa terus berkembang wisatanya? Pertama, harus berkelanjutan. Jadi kita harus jaga lingkungan. Bagaimana pariwisata ini ramah terhadap lingkungan dan juga kita jaga untuk anak cucu kita. Jangan buang sampah sembarangan. Kita kelola air kita dengan lebih baik. Terus kita juga buat pemerintah bangun infrastruktur. Kita udah bangun infrastruktur banyak banget nih. Kalau lihat penataan di sini nih, ada beberapa ruang terbuka yang kita hadirkan ini untuk masyarakat, tapi mohon dirawat gitu loh. Terus setelah kita bangun infrastrukturnya, kita bangun jaringannya nih. Karena kita mau bikin konten-konten yang bagus, harus diupload dan harus menjadi daya tarik promosi untuk wilayah Danau Toba. Jadi masyarakat sekitar aktif dalam mempromosikan destinasi wisata super prioritas ini. Bapak Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sekarang sudah membangun itu banyak, tapi kita masih banyak PR. Karena kan tentunya biaya hidup semakin meningkat, ekonomi semakin berat. Nah ini yang harus kita sikapi dengan membuka peluang usaha agar mata pencarian masyarakat lebih meningkat dan stabil untuk peningkatan ekonominya. Terima kasih Mas Terima Umri. kasih. Mauliate Godang. Horas, horas, horas. Salam jalan, kawan jalan. Jadi, apalagi yang menahan kita untuk mengunjungi Danau Kolosal Paru Raja ini? Indahnya bentang alam, hangatnya budaya sekitar, siap menerima kita dan memberikan pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Bukan hanya memuaskan diri, kunjungan-kunjungan kita juga akan berkontribusi langsung terhadap keberlangsungan destinasi seperti Danau Toba ini. Jadi, siapkan ransel, koper, gawai, susun rencana dan ajak teman serta keluarga untuk berpetualang menelusuri danau terbesar di negeri ini. Danau Toba menunggu.